saudara dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferian Tambunan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami dan Kristus Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami, penebus kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami boleh mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami hanya memohon kuasa Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu memenuhi kami dan memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Hari ini judul renungan kita adalah Jadilah Peniruku. Firman Tuhan saya kutip dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 17 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Demikian firman Tuhan. Keteladanan hidup merupakan sesuatu yang diwariskan dari seorang pemimpin yang satu kepada pemimpin yang lainnya. Pewarisannya itu bukanlah suatu pemberian diberikan kepada yang menggantikannya, tetapi adalah sebuah peniruan, sebuah keteladanan. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3:17 ini menuliskan, jadilah atau ikutilah teladanku, dikatakan. Nah, di dalam bahasa aslinya saya menerjemahkannya, jadilah peniruku saudara-saudara. Nah, jadi digunakan kata supaya orang-orang itu melihat kepada Rasul Paulus, meniru dia, mencontoh. Meneladani itu adalah meniru. Digunakan kata itu di sana. Menjadi teladan merupakan sebuah tantangan bagi setiap orang Kristen. Siapapun dia, bagaimana supaya ia bisa ditiru oleh orang lain. Menjadi pemimpin pun haruslah ada yang ditiru. Apa yang kita hidupi atau kita jalani dalam kehidupan iman kita haruslah sesuatu yang dapat ditiru oleh orang lain. Sebagaimana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, jadilah peniruku. Hal-hal yang dapat ditiru adalah bagaimana kita hidup atau berjalan dengan iman di dalam Kristus, sehingga iman itu dapat dimiliki oleh setiap orang sebagai sebuah teladan dari setiap orang percaya yang lain yang ada di antara mereka. Saudara-saudara, terkadang orang percaya itu khawatir, ketakutan di dalam kehidupannya. Takut dan khawatir akan kesulitan keuangan, akan penyakit, akan masalah dan lain-lain. Berdoa adalah solusinya. Namun doa seringkali juga dilandasi kekhawatiran dan ketakutan. Oleh sebab itu, kita harus belajar bahwa doa itu harus dilandasi dengan iman. Kita harus meneladankan hal itu, bukan dilandasi oleh kekhawatiran. Sebab hanya doa yang lahir dari iman yang mendatangkan kuasa. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apapun kekhawatiran kita, apapun pergumulan kita, berdoalah. Tapi bukan karena saudara khawatir, didorong rasa khawatir, tapi berdoalah dengan iman. Nah, Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi ini, dia berada di dalam penjara, namun ia tetap bersukacita. Dia menyatakan sukacitanya dalam keadaan yang terjepit. Ia tetap mengajak jemaat itu bersukacita, sebab ia tahu bahwa hidupnya adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ia selalu
mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya dan terus berusaha dan berdoa. Inilah yang dilakukannya. Dan inilah yang menjadi keteladanan, atau inilah yang Paulus katakan, jadilah peniruku sebagaimana dia hidup dengan iman di dalam segala pergumulannya, biarlah orang-orang percaya juga hidup dengan iman. Baiklah kita, siapapun kita, juga meninggalkan teladan iman yang hidup kepada setiap orang sebagai warisan yang dapat ditiru. Dan biarlah setiap anggota jemaat hidup dengan iman yang dimiliki para pemimpinnya, bukan lagi hidup karena kekhawatiran dan ketakutannya. Demikian pula setiap orang Kristen haruslah meninggalkan teladan iman yang juga dapat ditiru oleh orang Kristen lainnya. Misalnya, iman orang tua kepada anak-anaknya, iman seorang sahabat kepada sahabatnya, dan lain-lain. Apakah yang dapat ditiru dari hidup saudara? Semua itu haruslah menjadi warisan terbaik dari iman saudara. Semangat melayani Sang Raja, segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.